selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Puji Tuhan, kita berkumpul bersama, walaupun jemaat Tuhan ada yang di rumah, kita tetap bersekutu bersama-sama. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah? Sehat? Sehat dong pastinya, puji Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau memuji memuliakan namanya. Sebelum itu kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna untuk setiap kami Tuhan. Kau selalu melindungi setiap kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang dahsyat luar biasa. Sebentar kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, membesarkan nama-Mu. Biarlah ibadah kami Engkau pimpin dari awal hingga pada akhirnya. Dan setiap orang dapat diberkati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tadi kita mendengar satu pujian yang luar biasa sekali, ya, bahwa kita adalah biji mata Tuhan, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saat-saat ini mungkin ke depan kita akan mengalami masa-masa yang lebih sulit lagi. Ini baru permulaan, tapi ke depannya kondisi akan semakin, ya, kita tahu bersama-sama lah, ya, kita tidak tahu, tapi kita harapkan masalah COVID ini bisa cepat selesai. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa apapun juga kondisi kita ke depan, kita tetap kuat, ya. Di dalam masa yang sukar ini kita tetap kuat. Di dalam masa yang tidak enak ini yang kita alami bersama-sama, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana sekarang caranya agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, ya? Nah, tema kita siang hari ini yaitu hidup dalam komunitas saling membangun. Nah, tema ini kita ambil dari misi kita, ya. Misi kita yaitu menghadirkan kerajaan Allah dalam keluarga dan dalam komunitas sel melalui pembapaan yang kuat dan sehat. Nah, Bapak Ibu, kunci untuk menghadapi masalah yang kita hadapi saat ini dalam masa-masa yang sukar ini, di mana negara di seluruh dunia mengalami goncangan-goncangan, baik itu dalam goncangan politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, bagaimana caranya kita tetap kuat? Nah, ternyata Alkitab sudah menuliskannya bagaimana cara kita mengatasi masalah ini. Bagaimana caranya kita bisa bertahan dalam menghadapi masa yang sukar ini. Nah, baik, kita buka Alkitab kita, ya, di dalam Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas mengingatkan kita sebelum ayat 20 ini kita baca. Di ayat yang sebelumnya itu Yudas sudah memperingatkan kita kondisi akhir zaman yang akan dihadapi oleh gereja Tuhan. Di mana kita melihat bahwa saat-saat ini banyak sekali para hamba Tuhan, hamba Tuhan yang saling menyerang kiri kanan, ada yang membela, ada yang menanggapi, ada dan lain sebagainya, ya. Ada juga yang mengejek, ya. Ini sudah tertulis di dalam Yudas pasal yang pertama ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kondisi ini sudah tidak heran lagi, ya. Kalau kita suka membaca Alkitab, kita suka merenungkan firman Tuhan, maka kita tahu bahwa kondisi saat ini sudah dinubuatkan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya atau mengapa kita harus saling membangun, ya? Mengapa kok kita harus saling membangun di dalam komunitas kita? Di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kunci untuk menghadapi masa yang sukar yaitu tidak lain dan tidak bukan, yaitu kita tetap saling membangun, hidup di dalam komunitas yang saling membangun. Mengapa kok kita harus hidup di dalam komunitas? Tujuannya adalah supaya di ayat yang ke-20 tadi berkata bahwa bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi kunci untuk kita kuat yaitu hidup di dalam komunitas. Nah, di dalam komunitas itu kita harus membangun iman kita, ya, di dasar hati yang suci, yang paling suci, dasar iman yang paling suci. Nah, kata membangun di dalam bahasa Yunaninya itu yaitu oikodomeo, artinya membangun rumah Allah.
oikodomeo, yaitu membangun rumah Allah. Jadi di dalam kita berkomunitas, kita harus saling membangun satu dengan yang lainnya, harus saling menegur satu dengan yang lainnya. Nanti akan saya jabarkan mengapa kok kita harus hidup di dalam komunitas. Nah, saudara, untuk membangun iman kita itu dibutuhkan kerjasama antara anggota saudara kita yang lain. Ya, tidak bisa kita membangun diri kita dengan usaha kita sendiri. Kita membangun diri kita sendiri, nggak mungkin kita bisa kuat nantinya. Ya, banyak orang berpikir bahwa saya untuk membangun iman saya cukup belajar dari YouTube. Ya, nggak salah sih kita belajar dari YouTube, atau kita mendengar ibadah secara online. Terus kita menganggap saya membangun diri kita. Nah, itu tidak salah, tapi bukan itu yang ada di dalam Alkitab. Bukan itu yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Jadi, apa yang Tuhan mau? Ya, kita sering membaca Alkitab kita, di situ katakan bahwa kita harus saling membangun, kita harus saling menegur. Nah, jarang sekali di dalam Alkitab kita membangun diri kita sendiri. Ayat-ayat yang dalam firman Tuhan itu jarang sekali punya tujuan yaitu engkau membangun dirimu. Nah, di dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-20 itu berbicara engkau harus membangun dirimu sendiri. Nah, kata di dalam bahasa aslinya ini bukan berbicara mengenai individu, ya, tetapi kata dirimu ini berarti jamak. Jadi engkau saling membangun di sana. Engkau saling membangun imanmu. Jadi ada interaksi antara dua orang, satu dengan yang lainnya. Ya, satu membangun yang lain membangun dirinya. Jadi di dalam Alkitab itu kebanyakan berbicara mengenai hubungan interaksi antara sesama, yaitu 2 atau 3 orang dalam kita berkomunitas. Nah, baik, ada beberapa poin yang penting yang harus kita tahu. Poin yang pertama yaitu Allah ada di dalam kita. Nah, itu Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa hidup kekal, ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa kita mengenal Allah. Jadi poin yang penting adalah kita harus sadar bahwa Allah ada di dalam kita. Allah ada di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Poin yang kedua yaitu Allah hadir dalam pertemuan. Jadi setiap pertemuan Allah ada di situ. Nah, itu ada di dalam Matius pasal ke-18 ayat yang ke-20. Di situ dikatakan bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di situ. Nah, yang ketiga adalah komunitas itu sebagai alat untuk mencapai kesempurnaan. Ya. Jadi ketika kita berada di dalam komunitas, kita semakin dibentuk untuk menjadi sempurna seperti Yesus Kristus sempurna. Baik, kita akan belajar mengapa komunitas ini sangat penting, mengapa komunitas ini sangat powerful sekali, ya, di dalam membangun iman kita. Mengapa sangat powerful sekali? Nah, Yesus selama dia ada di muka bumi, dia mencontoh pemuritan yang sudah ada di dalam kehidupan bangsa Yahudi. Nah, Yesus memakai sistem pemuritannya itu dengan sistem Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi di dalam mendidik dan memuridkan orang lain, dia memakai sistem komunitas. Nah, bahasa orang Yahudi namanya hafruta, ya, hafruta.
Nah, hafruta itu artinya apa? Yang pertama persahabatan, yang kedua pertemanan, yang ketiga atau persekutuan. Jadi sistem belajarnya orang Yahudi itu saling mengisi, ya, saling menganalisa, saling belajar gitu, dalam persekutuan. Makanya orang Yahudi itu pola pendidikannya adalah pola pendidikan yang sangat luar biasa yang diakui oleh seluruh dunia. Ya, kita tahu bahwa orang Yahudi itu punya IQ, punya pemikiran, ya, yang sangat tinggi sekali dan itu diakui. Nah, kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok mereka itu orang-orang yang brilian, orang-orang jenius? Orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi ini menciptakan banyak hal, ya, lampu, radio, dan lain sebagainya. Itu dari orang Yahudi. Yahudi adalah orang yang paling pintar di dunia, ya. Nah, kenapa kok bisa begitu? Itu karena pola pendidikannya yang sangat baik sekali, pola pendidikan yang sangat luar biasa sekali. Nah, kita akan belajar pola pendidikan atau pemuritan dari bangsa Yahudi ini. Nah, hafruta, ya, itu adalah pertemanan. Jadi ketika mereka sekolah, mereka selalu belajarnya itu diskusi, diskus satu dengan yang lainnya. Nah, ada tiga masa, ya, di dalam pemuritan bangsa Yahudi. Nah, yang pertama adalah Beit Sefer, ya, Beit Sefer. Apa itu Beit Sefer? Beit Sefer adalah pembelajaran yang dilakukan oleh anak yang usia 5 sampai 10 tahun, ya, di mana di dalamnya itu mereka belajar tentang kitab suci. Nah, anak-anak orang Israel, orang Yahudi ini, bila mereka belajar itu dari umur 5 sampai 10 tahun. Nah, anak usia 10 tahun, anak-anak orang Yahudi ini, bangsa Yahudi ini, orang Israel ini, itu umur 10 tahun itu sudah hafal 5 kitab Musa. Wah, dari Kejadian, Ulangan, Bilangan, ya, Imamat, ya, itu mereka hafal semua. Karena belajarnya apa? Mereka dari usia sampai 10 tahun dan sistemnya adalah diskusi dengan yang lain. Jadi tidak heran usia 10 tahun anak-anaknya sangat hafal tentang kitab Musa, 5 kitab Musa. Nah, lanjut ke fase berikutnya, yaitu Beit Midrash. Nah, kalau bahasa Arabnya itu madrasah. Nah, artinya adalah rumah studi, rumah belajar. Nah, Beit Midrash ini diikuti anak-anak usia 10 sampai 14 tahun. Nah, apa yang dipelajari di dalam fase ini? Yaitu mereka diajar untuk menafsirkan Alkitab. Ya. Jadi anak-anak usia 10 sampai 14 itu udah pinter-pinter sekali dalam menafsir Alkitab. Ya. Mereka menafsir Alkitab tidak salah-salah. Mereka menafsirkan Alkitab itu benar, ya. Mereka belajar sama rabinya membantu mereka diskusi bagaimana cara menafsirkan Alkitab. Ya. Luar biasa sekali. Nah, fase yang ketiga yaitu Talmud. Nah, Talmud ini usia 14 tahun ke atas. 14 tahun ke atas. Nah, cara belajarnya kalau sudah fase yang ketiga ini tidak lagi di dalam kelas, tidak lagi di dalam sinagog, tetapi mereka mengikuti rabinya. Jadi kemana rabinya pergi, ketika rabinya itu, gurunya itu berdebat dengan orang lain, murid-muridnya melihat. Ketika rabinya diskusi, murid-muridnya melihat. Ketika rabinya lagi konseling, murid-muridnya melihat. Nah, hal ini juga
dialami oleh Paulus yang dulu namanya Saulus. Saulus tuh belajar sama Gamaliel, Profesor Gamaliel. Wah, ya, Paulus tuh orang yang sangat pintar sekali, punya IQ yang tinggi sekali. Nah, tentu ketika Saulus belajar kepada Gamaliel, dia ingin seperti rabinya, dia ingin seperti gurunya. Apa yang diajarkan gurunya dari luar, dalam, atas, bawah, ya, muka, belakang, wah, itu tahu. Jadi Rasul Paulus ingin seperti Saulus, ingin seperti Gamaliel pada waktu dia belum dipanggil Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita, Bapak Ibu. Kita mempunyai guru. Yesus disebut juga sebagai guru. Ketika kita mengikuti dia mengajar kita. Kita mengikuti kemana pelayanan Yesus, apa yang ditinggalkan oleh Yesus, ya. Kita ingin seperti Yesus. Nah, kita ingin seperti rabi kita. Kita ingin seperti guru kita. Ya. Oleh sebab itu, kita perlu belajar. Kita ikutin apa yang dikatakan guru besar kita, yaitu Yesus Kristus, ya. Nah, bagi orang Yahudi, ya, itu belajar sendiri itu tidak diperbolehkan. Jadi ngurung di kamar sendiri belajar Torah, ya, belajar hukum Taurat di kamar baca sendiri, itu tidak diperbolehkan, ya. Nah, bahkan di dalam kata-kata misnah, ya. Nah, misnah itu apa sih? Misnah itu adalah tulisan atau hukum lisan dari hukum Taurat yang diturunkan turun temurun. Nah, jadi ada hukum tertulis, ada hukum lisan. Nah, misnah ini adalah hukum lisan. Jadi selain dia hukum Taurat, ada hukum lisannya. Nah, jadi itu hukum lisan itu dari rabi-rabi yang dulu itu membuat hukum yang disampaikan dari generasi ke generasi secara lisan. Nah, misalkan saya ngomong, ya, begini, nah itu jadi hukum mereka. Nah, itu namanya misnah. Nah, salah satu misnah dari orang Yahudi yaitu berkata begini: those who cite alone and study alone of Torah will be stupid. Nah, artinya begini, kalau ada orang yang sendirian dan dia belajar sendirian mengenai Taurat, dia akan bodoh, ya. Kalau bahasa yang lebih sarkasmenya itu bego. Orang yang belajar Taurat sendirian itu lama-lama jadi orang goblok, orang bego, tidak mengerti. Nah, bahkan, ya, mereka percaya bahwa kalau mereka tidak belajarnya itu bersama-sama, hafruta, mereka akan mati, ya. Nah, sangat penting sekali kita mengetahui ini. Nah, begitu juga dengan Yesus. Di dalam kehidupan Yesus, dalam pelayanannya, kemana-mana dia berjalan, kemana-mana dia selalu membawa murid-muridnya, dan dia selalu mempunyai hafruta bersama-sama, ya. Nah, kita tahu bersama-sama Yesus punya 12 murid. Nah, tapi ada 3 yang sangat dekat dengan Yesus. Siapa saja dia? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kita tahu bahwa waktu Yesus menampakkan diri, berubah wajahnya, yang dibawa siapa? 3 orang ini, 3 muridnya ini. Nah, kita sebut dia adalah bapak. Jadi 3 orang muridnya ini, 3 rasul ini, dia membawahi atau membapai murid-murid yang lain, ya. Nah, jadi polanya Yesus itu memakai pola orang Israel, ya. Bahkan waktu Yesus mengutus 70 murid, jadi selain 12 ada 70 murid. Coba tidak disebutkan namanya dalam Alkitab, tapi dia punya murid yang lain 70, ya. Dia utus mereka 2, ya. Jadi Yesus mengutus 2 orang untuk mengabarkan Injil.
Nah, ini ada hafrutanya di situ. Dua orang saling membangun, saling melengkapi, saling belajar. Nah, hal ini perlu kita tahu. Kalau kita belajar sendiri, lama-lama kita nggak ngerti apa-apa. Kita jadinya jadi orang bodoh, gitu ya. Nah, sekarang apa sih yang kita lakukan di dalam hafruta tadi itu? Ya, apa sih yang kita bicarakan, saudara? Di satu ayat yang penting, Yesus berkata begini, di mana 2 orang 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah. Jadi ketika kita hafruta atau berkumpul dalam komunitas 2 atau 3 orang, ya, Yesus ada di tengah-tengah kita. Nah, tujuannya apa? Tujuannya sebetulnya dia ingin memultiplikasikan cara dia mengajar, cara dia mendidik rasul-rasul, ya, dulu diterapkan di zaman sekarang ini, ya. Jadi dia yang mendidik kita, dia yang memuridkan kita, dia yang mengajar kita. Jadi dalam perkumpulan 2 atau 3 orang, ya, Yesus mengajar. Tujuannya adalah Yesus mendidik kita. Yesus ingin supaya kita ini menjadi muridnya. Nah, pola ini yang dilakukan oleh Yesus pada waktu dia masih di dunia ini dan dibawa sampai sekarang. Nah, kalau kita melakukan hal ini luar biasa sekali. Nah, terus materinya apa? Pembelajarannya apa? Nah, di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 16 dan 17 itu dikatakan, biarlah perkataan Kristus itu dengan segala kekayaannya itu diam di dalam kamu. Jadi di dalam hafruta tadi itu, ketika kita berkumpul 2 atau 3 orang, kita membicarakan tentang firman Kristus, kita membicarakan tentang firman Allah, kita berbicara tentang apa yang kita pelajari dari firman Tuhan, apa yang Yesus katakan di dalam firman-Nya. Jadi kalau kita kumpul bukan kita sharing tentang masalah kita, ya tidak salah juga kita berbicara, kita saling share tentang masalah yang kita hadapi. Tapi tujuan daripada hafruta ini yaitu kita belajar firman Allah. Nah, kita diskusi tentang firman Tuhan. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita sudah sepakati, ya, kita akan bahas secara bersama-sama. Nah, caranya gimana? Nah, caranya nanti para PKS akan membantu kita, ya. Nih awalnya saya akan mulai dengan para PKS dulu untuk melakukan hafruta atau kita kenal dengan nama fadring, ya, pembapaan. Kita akan lakukan ini, PKS nanti akan melakukan ke bawahnya, ya. Nah, yang dibicarakan adalah Kristus, perkataan Kristus dengan segala kekayaannya, ya. Nah, caranya adalah yang pertama adalah renungkan firman Tuhan. Jadi sebelum kita ketemu, kita sudah sepakati dulu firman mana yang kita baca, yang firman mana yang kita renungkan di rumah masing-masing. Setelah itu 1 minggu sekali, ya, kita akan kumpul dan kita akan diskusi dari firman Allah itu. Nah, setelah merenungkan firman Tuhan, langkah yang kedua adalah salah satu menerangkan apa yang dibaca, apa yang direnungkan di rumah. Yang lainnya mendengar. Nah, setelah satu orang ini menerangkan firman Tuhan, membahas firman Tuhan yang dia baca, nah setelah selesai bergantian. Yang sebelahnya, nah yang tadi yang menerangkan diam mendengar, dan yang katakanlah si B tadi itu menerangkan firman Tuhan yang dia baca. Nah, setelah bergantian, langkah ketiga adalah saling menegur. Nah, tentu menegur ini tidak kasar, artinya menegur dalam kasih. Misalkan kira dari
yang kita baca tadi itu, kira-kira Yesus maunya apa? Kira-kira Yesus menegur apa di dalam hidup kita? Apakah ada sesuatu yang harus diperbarui dari hidup kita? Ya. Kalau kita punya kesaksian dari firman itu, kita mengalami Yesus di situ, Tuhan pulihkan, kita bisa memberikan jempol, kita memberikan penghargaan, kita memberikan pujian bahwa perjuangan dia untuk mengatasi masalah pergumulannya itu berhasil karena firman Tuhan. Tapi bila belum, masih ditegur oleh Tuhan, kita tidak boleh menghakimi dia, tapi kita harus membantu dia, mendoakan dia, ya, men-challenge dia agar dia bebas dari masalah yang dia hadapi. Misalkan dia ditegur Tuhan, kamu harus menjaga kesehatan kamu harus berhenti merokok misalnya. Dia masih merokok nih, ya. Tuhan kasih tahu, Tuhan berkata kepada dia berhenti merokok. Dia dapat sesuatu dari Tuhan. Belum berhenti nih, belum. Ketika dia masih merokok itu, Tuhan tegur, itu didiskusikan. Tolong bantu doa saya mau bebas. Bulan ini saya mau bebas, tidak merokok lagi, tidak mau mengotori rumah Allah ini. Gitu. Itu didoakan, dibantu dia. Ya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan kepadamu untuk lepas daripada rokok ini. Seperti itu. Itu di dalam Hafruta. Bila kita lakukan ini terus menerus, ya, berkesinambungan dengan tekun, dikatakan dengan tekun, ya, selalu seperti itu, kita diskusi firman Tuhan terus, ya, kita diskusi, kita saling mengajar, kita saling menegur. Bila ini kita lakukan terus menerus, Bapak Ibu percayalah, kita akan menjadi sempurna seperti Kristus. Sempurna seperti Kristus hanya bisa didapatkan lewat kita mau saling mengajar, saling menegur, saling menasehati. Ya, tidak bisa sendirian di rumah. Buka siaran, ya, kita dengar, terus Tuhan tegur, terus aplikasinya ke siapa gitu? Sendiri nggak bisa. Ya. Hafruta ini didasarkan kepada ayat dari Amsal, ya. Di situ dikatakan, ya, bahwa besi itu menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi, saudara, alat-alat rumah tangga yang kita pakai saat ini seperti pisau, pahat, apalagi ya, celurit atau parang, ya, semuanya itu dikerjakan lewat apa? Lewat pembentukan. Jadi besi itu dipukul, dibakar, dipukul, dibakar, dipukul, dibakar, ya, kemudian diasah sehingga tajam dan berguna untuk kita pakai, ya. Tajam yang dari besi tadi itu, yang tumpul menjadi tajam. Begitu juga kita adalah alat-alat kerajaan Allah. Siapa yang membuat kita? Yang membuat kita adalah Yesus. Dia adalah tukang. Kalau di dalam kitab itu dikatakan tukang periuk. Bisa dia katakan Yesus adalah pandai besi. Dia melakukan itu. Dia mau bentuk kita. Besi harus ditajamkan dengan besi. Ya. Jadi kalau kita mau sempurna seperti Kristus, tidak ada jalan lain. Kita contoh apa yang dilakukan oleh Yesus, yaitu manusia menajamkan sesamanya, saling membangun, ditajamkan, rohaninya semakin dipertajam, ya, pengenalan akan Tuhan itu dipertajam. Itu tidak lain dan tidak bukan hanya lewat persekutuan Hafruta tadi. Ya. Saya akan tutup lewat kesaksian dari hambanya Bapak Edileo. Pak Edileo itu mempunyai anak yang tinggal di Amerika Serikat. Namanya, panggilannya adalah Tian. Dia tinggal di Chino Hill, ya, di Chino Hill, California, Amerika Serikat. Dia menjalankan Hafruta ini
ya, dia ngomong kepada temannya namanya Michael, coba kita menginjil ya keluar ya. Nah, lalu mereka berdoa, ya, mereka berdoa bersama sepakat, ya. Tuhan kasih tahu, kamu pergi ke restoran di sana. Bapak Ibu, restoran itu sepi sekali. Restoran itu pengunjungnya tidak banyak. Lalu ngapain di restoran itu? Tuhan kasih tahu bahwa ada seorang wanita, ya, yang memakai baju merah, ya, akan ke situ, ya, lalu kamu mendoakan dia, ya. Nah, dia tahu tempatnya di sana, ya. Nah, wanita ini yang memiliki restoran. Nah, ketika Sintian dengan Michael ini pergi ke sana, dia mendoakan yang punya restoran tadi itu. Dia doakan, Tuhan Yesus, Engkau memberkati restoran ini agar restoran ini boleh banyak pengunjungnya, laris. Wah, kan senang kan orang didoakan. Amin. Nah, waktu berdoa itu yang pemilik restoran ini menangis, didoakan. Ya, rutin ke sana, ya. Kemudian suatu ketika, suatu peristiwa, pemilik daripada restoran tadi itu berkata kepada Tian dan Michael, aku punya teman nih, punya teman ini, dia punya anak itu sering kerasukan setan. Nah, sekarang anaknya ini nggak tahu kemana, entah larinya kemana. Bisa nggak kamu melayani? Nah, Tian dan Michael, bisa, saya akan datang. Dia datangin, ternyata memang keluarga ini keluarga, ya, bisa dikatakan kalau orang Indonesia itu dukun gitu ya. Jadi tidak heran anaknya sering kerasukan, tidak heran seperti itu. Nah, lalu didoakan, dilepaskan, penuh dengan Roh Kudus, terima Yesus, ya. Kemudian si orang tua ini dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, dia tanya kepada Tuhan, Tuhan, anak saya mana? Lalu Tuhan kasih dia tempatnya di mana, ya, tempat anaknya berada. Lalu cepat-cepat orang tua ini cepat-cepat mengambil anaknya ada di situ. Kemudian anaknya dilayani. Nah, ini adalah Hafruta, luar biasa sekali. Mujizat demi mujizat terjadi. Banyak orang dilayani untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, bila hal ini kita lakukan, Bapak Ibu, saya percaya bahwa selain kita sempurna seperti Kristus nantinya melalui proses, ya, kita akan sempurna seperti Yesus dan kita bisa menyatakan